Baik, di sini saya akan menjelaskan jurnal dari molekular ilmu komputasi, kimia kuantum, dan analisis bioaktivitas penyakit dioksi mengandung ligan golongan hidrazat beserta kompleks Ni2 dan CO2. Jadi pengembangan obat anti-kanker baru semakin penting dari hari ke hari dan penelitian di bidang ini meningkat pesat terdapat protein yang bertanggung jawab terhadap perkembangan proliferasi dan diferensiasi sel kanker yang merupakan target penting yang harus diangkat oleh senyawa yang baru disintesis. Misalnya reseptor faktor pertumbuhan epidermal EGFR, reseptor faktor pertumbuhan endovaskular EGFR, kinase 2 bergantung pada sekuen CDK2, bertanggung jawab untuk pertumbuhan nutrisi dan proliferasi sel tumor. Jurnal ini mengungkap efek turunnya dioksi membuat gugus hidrazat dan kompas organik terhadap protein terlihat kanker EGFR dan CDK2 melalui penambatan molekular homolomo, komputasi, kimia kuantum, dan analisis bioaktivitas. Dalam penelitian ini, tiga turunan fitdiasim tidak simetris yang mengandung gugus hidrazat dan kompleks logamnya dengan ion logam Ni2 dan CO2 pertama kali spesies dan diselidiki melalui homolomo, komputasi kimia kuantum, analisis bioaktivitas, dan biologi molekuler terhadap target protein kanker EGFR dan CDK2. Dalam penelitian ini, bahan awalnya itu ada antipireoksim hidrazat GH2 yang disintesis dan dibawa ke literatur untuk pertama kalinya dan disintesis dengan anti-chlordioksin dan hidrasin. Untuk studi doking molekulernya ada persiapan protein, persiapan gen, penambatan molekul digunakan untuk doking molekuler dari senyawa yang disintesis terhadap protein target EGFR dan CDK2. Bioaktivitas ligan untuk menemukan senyawa kuat calon obat baru. Parameter afinitasnya tidak mencukupi. Sifat bioaktivitas senyawa tersebut harus dioperasi. Parameter bioaktivitas ligan yang paling disukai disebut efisiensi ligan atau LE dan kualitas kecocokan FP dengan dihitung dengan persamaan LE sama dengan min delta G per HA. LE score didapatkan 0,873 E per angkat min 0,026 HA kurang 0,064 FP-nya dengan rumus LE dibagi dengan LE square. Deskriptor kimia kuantum optimasi geometri molekul dilakukan dengan menggunakan metode density functionary theory dengan fungsional dengan beta 3 dan basis 5. Saya diinput dengan software akulator orbital molekul terisi tinggi HOMO dan orbital molekul terisi rendah itu LUMO diekspresi dengan dari file Polar Arches secara langsung dan digunakan untuk memvisualisasi struktur molekul secara detail. Selisih antara nilai homolumo dihitung dengan persamaan delta E sama dengan delta E homo, delta E GAP sama dengan delta homo dan dikurang delta lumo. Pada hasil dan bahasan ligan fitdioksin mengandung gugus hidrazat diperoleh sesuai dengan metode yang ditentukan dalam literatur. Sintesis senyawa target dicapai dengan menggunakan rasio molar 1:1. Targetnya adalah senyawa antidioksin hidrazat GH2 dan turunan metal dioksida dalam etanol absolut pada 250 derajat Celcius menghasilkan 3 substitusi yaitu L1H2, L2H2, dan L3H2. Doking molekuler ligan L1H2, L2H2, L2H2, L3H2 dengan kompleks logam Nu2 dan CO2 digabungkan dengan protein terkait
EGFR dan CDK2 untuk mengevaluasi interaksi. Nomor 1 membuat nilai energi ikat dan konstanta pengobatan jenis interaksi yang terjadi antara molekul protein target dijabarkan pada tabel nomor 2. Pada gambar ini menunjukkan bahwa 1H2 berinteraksi dengan protein target EGFR oleh 3 ikatan hidrogen konvensional. Satu interaksi bertumpuk, 3 interaksi muatan menarik, 1 pi-cation, dan 2 interaksi pi-anion. Satu pi-cation dan 2 interaksi pi-anion. Selain itu, dengan protein target CDK2 terjadi 2 ikatan hidrogen konvensional THR2 18 dan THR198 dan 1 interaksi pi-alkyl. Untuk pada gambar 8 ini, NiL1H2 membentuk ikatan hidrogen konvensional dengan EGFR mulai residu AsP831 dan memiliki 1 pi-alkyl, 1 jembatan garam, 3 muatan tarik menarik, 1 pi-interaksi kation, dan 1 pi-anion dengan protein target EFG ini. Selain itu, NiL1H2 memiliki 3 ikatan hidrogen konvensional dan interaksi berarti dengan asam amino. Nomor 7 menunjukkan interaksi antara CuL1H2 dan protein target EGFR dan CDK2 pada asam amino GLU734 melalui ikatan hidrogen konvensional memiliki interaksi pi-anion. Selanjutnya yang membentuk 3 interaksi muatan tarik menarik dengan AsP831 dan 1 interaksi dengan asam amino AsP813. Selain itu, diamati ikatan hidrogen konvensional dengan THR218 ikatan karbon dihidrogen dengan ARG200 interaksi pi-alkyl dengan asam amino Pro254 dan ARG217 dan protein CDK2. Jadi, 2 ikatan hidrogen konvensional terjadi antara asam amino Al2H2 dan GLU738 dan ARG817 dari protein target EGFR. Juga terbentuk 2 interaksi muatan menarik dari 1 interaksi pi-anion dengan AsP831 dan 1 interaksi pi-cation dengan asam amino HE699. Selanjutnya, Al2H2 hanya membentuk 2 ikatan hidrogen konvensional dengan asam amino THR182 dan ARG278 dan protein target CDK2. Interaksi antara CuL2H2 dan EGFR ditunjukkan pada gambar 10A. Diamati membentuk ikatan hidrogen konvensional 3 dengan SP831 dan 1 dengan asam amino ASN818. Selain itu, terdapat 4 interaksi muatan tarik menarik antara dengan ASP831, 1 interaksi muatan tarik menarik dengan GLU738, 2 interaksi akseptor logam dengan ASP831, 1 interaksi pi-anion dengan GLU734 dan 1 interaksi pi-alkyl dengan ALA731 terjadi. Selain itu, CuL2H2 membentuk 3 ikatan hidrogen konvensional dengan asam amino ALYS142, PaL29 dan ILE63 dari CDK2. 1 interaksi pi-sigma dengan PaL29 dan 1 interaksi pi-alkyl dengan asam amino LYS65. Al3H2 membentuk 1 ikatan hidrogen konvensional LYS LYS721 dan PHE699 dan 2 dengan ASP831. Hal itu, Al3H2 berinteraksi dengan PHE699 melalui interaksi pi-cation dan tumpukan pipi. Ia memiliki interaksi pi-anion dengan ASP831 dan interaksi pi-alkyl dengan asam amino PaL719. Selanjutnya, terjadi ikatan hidrogen konvensional antara Al3H2 dan GLU51, ARG122, asam amino LEU54, protein CDK2 dan 1 ikatan karbon hidrogen dengan PaL131 interaksi alkyl dengan LEU5B4, 1 interaksi muatan
tarik-menarik dengan GAU-1. Pada gambar 13 disajikan reaksi antara L3H2 dan protein target EGFR dan CDK2. Kata hidrogen konvensional dibentuk dengan asam amino LDS 721 dan pH 6 dari EGFR. Selain itu, terdapat satu interaksi muatan tarik-menarik dengan GAU 734, dua interaksi anion dan ASP 331, satu interaksi ATP dengan pH 699, satu interaksi alkyl ARG 724 dan interaksi alkyl dengan asam amino HA698 dan ARG 724. Hal itu terbentuk ikatan hidrogen konvensional dengan asam amino. Penang kalimat hidrogen dengan asam amino, interaksi alkyl dengan ILE275, interaksi alkyl dengan Pro284, dan interaksi tarik-menarik dengan GAU257. Bioaktivitas ligand. EGFR memiliki nilai Le dan Ft tertinggi dan ditemukan berada dalam kisaran yang telah direkomendasikan, yaitu L3H2 memiliki nilai Ft yang dapat diterima, namun nilai Le-nya berada di luar jangkauan. Hasil tersebut mengkonfirmasi hasil energi pengikatan di mana L2H2, NiL2H2, CuL2H2, dan CuL3H2 memiliki skor peningkatan tertinggi terhadap protein target EGFR. Kesimpulannya, jatuh molekul, bioaktivitas, dan sifat kimia kuantum terhadap dioksin mengandung gugus hidrogen dan kompleks Ni2 dan CO2. Kompleks Ni2, CO2 dari ligand H1H1, L2H2, L3H2 menunjukkan aktivitas pengikatan yang lebih tinggi terhadap EGFR dan CDK2.